Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang kami muliakan, jamaah sholat maghrib yang dilanjutkan dengan kajian sembari kita menanti waktu tiba untuk menunaikan sholat isya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut yang tentu saja tidak mampu kita hitung satu persatu, tidak mampu kita sebutkan satu persatu, semoga dengan itu semuanya semakin menjadikan kita sebagai hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menggunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya hadirnya kita di majelis ini semoga merupakan salah satu dari wujud rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Kemudian dengan kenikmatan tersebut kita menggunakannya untuk menuntut ilmu, berusaha lebih memahami perkara-perkara agama, yang mana hal tersebut kata Allah Subhanahu wa taala merupakan indikator bahwasanya seseorang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita sebutkan sebelumnya, Allah berfirman, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dirinya dalam permasalahan agama. Jadi melalui majelis-majelis seperti ini dan yang semisalnya yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita, para guru-guru kita, yang lebih mengenalkan kepada kita tentang bagaimana kita untuk melaksanakan ketaatan, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan majelis-majelis yang hendaknya kita usahakan untuk kita hadir di dalamnya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tadi telah disebutkan, bahwasanya kita akan membahas sebuah kitab kecil atau disebutnya sebagai kutaib, tetapi kitab ini adalah kitab yang sangat luar biasa, mendapatkan penerimaan yang begitu besar sekali di kalangan kaum muslimin, mendapatkan begitu besar sekali curahan perhatian dari para ulama, sehingga kitab yang kecil ini itu
banyak dipelajari oleh para ahli ilmu sejak zaman dahulu, para penuntut ilmu sampai masa kini. Dan banyak buku-buku yang telah menulis syarah atau penjelasan dari kitab ini. Baik syarah yang bentuknya singkat atau syarah yang pertengahan sampai syarah yang berjilid-jilid. Masya Allah. Kitab ini diberi nama dengan Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja'. Dan Abi Syuja' merupakan kunyah dari penulis buku ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum kita memasuki kepada kitabnya terlebih dahulu, ada beberapa hal yang harus kita sampaikan. Bahwasanya ya, Matan Al-Ghayah wa Taqrib ini atau Mukhtasar Abi Syuja' ini adalah kitab yang membahas tentang fikih, tata cara beribadah, bagaimana kita melaksanakan berbagai macam perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan sebagai seorang muslim, dari sholat dan yang berkaitan dengan sholat, mulai dari toharoh dan yang lain sebagainya, puasa, haji. Bukan hanya itu, yang berkaitan dengan muamalah juga dibahas, berkaitan dengan jihad, berkaitan dengan qadha atau ya, persidangan. Bahkan ada bab yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ya, perbudakan. Dan perlu juga kami sampaikan bahwasanya buku ini ya, disusun berdasarkan fikih madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, karena madhab beliau adalah Syafi'i. Karenanya ini nanti kita harus memperhatikan bahwasanya terkadang kalau umpamanya yang kita sampaikan di sini itu berbeda dengan apa yang sebelumnya bisa jadi telah kita pelajari dari buku-buku atau dari sebagian ustadz-ustadz kita di luar, itu jangan ditabrak-tabrakan. Kenapa? Karena ini ya, adalah fikih dalam mazhab Syafi'i, dan ini penting untuk kita kaji. Kenapa? Karena mayoritas penduduk masyarakat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia, mazhabnya itu adalah mazhab Syafi'i. Bahkan yang dikenal dari Indonesia ini adalah negeri kaum muslimin yang bermadhab Syafi'i. Dan kita ketahui bersama bahwasanya madhab yang masyhur yang dipraktekkan di seluruh permukaan bumi ini dengan berbagai macam negara itu berbeda-beda. Kalau Syafi'i itu banyak diterapkan di negeri kita ini, Indonesia, Malaysia, Asia Tenggara secara umum, kemudian Mesir, Yaman, dan sebagainya. Tapi nanti kalau di Asia Tengah ataupun Asia Selatan ya, itu mereka menggunakan madhab Al-Imam Abu Hanifah, seperti di India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Kemudian madhab Hambali itu tersebar di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan beberapa negara sekitar. Kemudian kalau mazhab Imam Malik, Malikiyah, itu
negeri-negeri yang berada di barat seperti Maroko, kemudian Aljazair dan wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, penting untuk kita mengetahui dan mempelajari mazhab Syafi'i ini agar setidaknya kita mengetahui bahwasanya ini loh pembelajaran fikih yang menyeluruh tapi dengan ringkas tentang satu mazhab tertentu. Karena selama ini kita bisa jadi belajarnya itu masih gaduh-gaduh. Di majelis ini ustadznya mengatakan hukumnya A misalnya, kita ikut. Nanti di majelis yang kedua mengatakan B, kita ikut. Maka nanti tidak masalah kita mempelajari yang seperti ini. Kemudian misalnya kita menjumpai ternyata apa yang disebutkan dalam mazhab Asy-Syafi'i itu berbeda dengan praktek kita, maka belum tentu praktek kita salah. Misalnya kita belajar dari seorang guru yang kita telah ketahui kesalehan dan juga keilmuannya serta kewara'annya, juga kejujurannya atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah umpamanya kemudian kita tetap berada dengan cara ibadah kita sebelumnya, tapi setidaknya kita jadi mengetahui kalau umpamanya ada saudara kita yang kemudian menerapkan dengan cara yang berbeda dan kita ketahui, oh ternyata beliau itu mempraktekkan mazhab Syafi'i seperti yang telah kita pelajari di masjid Islamic Center Baitus Salam misalnya. Dan hadirin sekalian yang kami muliakan, insyaallah sebagaimana yang disebutkan oleh pengarangnya bahwasanya kitab ini memang disusun dengan seringkas-ringkas mungkin, tetapi cukup menyeluruh. Maka kita juga nanti membahasnya tidak dengan panjang lebar. Hadirin sekalian yang kami muliakan dan semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada karya beliau ini, kita perlu mengenal lebih dekat sekilas tentang beliau. Abu Syuja' itu siapa? Nama asli beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Abu Syuja' Ahmad bin Al-Hasan atau bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i. Jadi Ahmad bin Husain bin Ahmad. Ada yang mengatakan Ahmad bin Hasan. Jadi ada perbedaan tentang penyebutan nama ayahnya. Sebagian ada yang menyebutkan Ahmad bin Hasan, ada yang menyebutkan Ahmad bin Al-Husain. Bahkan di kitab saya ini saja berbeda antara di sampul depannya dengan ketika mengenalkan beliau di dalamnya. Di sampul disebutkan Ahmad bin Al-Husain, kemudian di dalamnya disebutkan Ahmad bin Al-Hasan, tapi kakeknya sama, Ahmad juga. Dan seringnya disebutkan dalam buku-buku yang menyebutkan tentang biografi beliau bahwasanya nama beliau adalah Ahmad bin Al-Husain. Kemudian strip Wakil dan ada yang mengatakan Al-Hasan. Tapi insyaallah itu tidak memberikan begitu banyak pengaruh yang signifikan. Yang jelas nama asli beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Ahmad, nama aslinya. Kemudian dikenal dengan Al-Qadhi Abu Syuja'.
Qadhi Abu Syuja. Lahir pada tahun 433 Hijriah. 433 Hijriah. Dan ada yang mengatakan 434. Taruhlah 433 Hijriah. Dan Masya Allah ya, luar biasa. Beliau diberi umur yang sangat panjang sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarang ya, ada orang yang memiliki usia sampai seperti beliau. Belum lama ini ada ulama internasional nih, yang mungkin sudah dikenal oleh seluruh kaum muslimin di penjuru dunia, Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, pekan yang lalu. Nah, itu usianya hampir mencapai 100. Itu sudah melewati zaman yang sangat banyak sekali, ketemu dengan ulama-ulama lintas zaman. Tetapi ini jauh lebih banyak. Beliau berusia sampai kurang lebih 160 tahun, Masya Allah. Sehingga beliau meninggal pada tahun 593 Hijriah. Dalam usia itu 160 tahun. Yang menarik bukan di lamanya usia beliau, tetapi yang menarik adalah kondisi fisik beliau, di mana meskipun beliau itu berusia sampai senja di atas 100, itu tidak ada satupun dari anggota badan beliau yang mempunyai kekurangan. Jadi tangannya masih berfungsi normal, jalannya masih berfungsi, penglihatannya masih bagus, giginya masih bagus, luar biasa. Sampai orang-orang itu takjub. Orang-orang takjub kemudian ditanya, "Wahai Syekh, bagaimana engkau di usia yang sampai saat ini tetapi masih terlihat begitu bugar, tidak ada kecacatan yang engkau alami?" Maka apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Ma'asaitullah ta'ala bi'adwin minha fis sighar, fahafidhahallahu alayya fil kibar." Aku sama sekali tidak menggunakan satupun dari anggota tubuhku ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari saat usiaku masih kecil, sehingga Allah menjaganya meskipun saya sudah di usia yang senja. Insyaallah ini perlu menanamkan ya, kepada anak-anak kita ya, cara menjaga kesehatan yang terbaik ya. Itu sebelum kita memulai dari nasihat-nasihat yang bisa jadi kita dapatkan dari para dokter dan yang lain sebagainya, yang tentu saja itu benar. Tetapi bagi kaum muslimin yang jauh lebih ditekankan pertama kali adalah ya ini, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindari menggunakan anggota badan tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau dinisbahkan kepada Al-Asfahani. Nama beliau ya, di belakangnya ada kalimat Al-Asfahani Asy-Syafi'i. Al-Asfahani ini adalah daerah beliau, yaitu Asfahan atau terkadang disebut dengan Asbahan. Itu sebuah wilayah, kalau saat ini itu salah satu bagian dari Iran ya, di Iran. Saat ini di Iran. Adapun Asy-Syafi'i ini adalah madhab beliau. Beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Adapun di antara yang kitab yang beliau tulis
yang sampai kepada kita itu tidak banyak, hanya ada 2 saja. Yang pertama adalah beliau mensyarah kitab ulama Syafi'i yang lain, yaitu syarah Al-Iqna' yang ditulis oleh Qadhi Abul Hasan Al-Mawardi. Jadi Qadhi Al-Mawardi ini mempunyai kitab Al-Iqna', kemudian Al-Imam Abu Syuja' ini menulis syarahnya. Adapun yang kedua adalah matan Abu Syuja' ini, yang itu juga telah disyarah oleh banyak sekali dari ulama kaum muslimin dari masa lampau sampai saat ini. Masih banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang syarah matan Abu Syuja' ini. Di antaranya yang masyhur seperti misalnya Kifayatul Akhyar, atau misalnya Al-Iqna' fi hilli matni Abi Syuja', fi hilli lafzi matni Abi Syuja', yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syirbini rahimahullahu taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini mungkin sedikit ya tentang beliau, Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kemudian kita masuk kepada muqaddimah dari apa yang ditulis oleh beliau. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi adh-dhahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad ibnu Al-Hasan. Kalau yang di depan saya ini kutip yang diterbitkan oleh Darussalam Kairo. Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala, beliau mengatakan, sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam Syafi'i. Beliau menyebutkan latar ditulisnya kitab Mukhtasar Abu Syuja' ini. Beliau mengatakan, ya, sebagian dari teman-temanku itu meminta kepadaku, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, untuk membuat sebuah kitab yang ringkas yang membahas tentang fikih berdasarkan madhab Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai beliau. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz, dengan bentuk yang sangat ringkas dan yang sangat singkat. Jadi pengin fikih madhab Imam Syafi'i yang mencakup seluruh pembahasan tetapi dengan singkat dan ringkas. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu wa yashula 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Tujuannya didatangkan pembahasan fikih dengan ringkas dan singkat agar apa? Supaya lebih mendekatkan kepada orang yang ingin mempelajarinya. Jadi terkadang orang belajar kalau melihat kitabnya itu sudah sangat tebal, itu kan terkadang waduh, itu sudah ada perasaan kok kayaknya tebal banget nih, berat ini untuk mempelajari. Tetapi kalau mau mempelajari, oh kita belajar fikih Imam Asy-Syafi'i, apa yang kita pelajari? Kitab itu berjilid-jilid, karya langsung Imam Asy-Syafi'i. Itu orang sudah
kalau nggak mempunyai himmah yang aliyah, ya, bisa jadi malah mudah futur. Tetapi kalau ditanya apa yang kita pelajari, Matan Abu Syuja. Matan Abu Syuja itu kitabnya kayak nih, kayak ini. Oh, ternyata kecil ya. Juga nggak tebel. Itu lebih dekat. Jadi lebih tepat. Jadi untuk mendekatkan orang-orang yang ingin mempelajari fikih berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa yasbula 'alal mubtadi'i hifdhuhu. Dan para pemula itu lebih mudah untuk menghafalkannya. Para thalibul ilmi, ya. Karena dahulu kalau ilmu itu ya dihafalkan biar tidak hilang. Jadi ilmu dihafalkan. Sebagaimana sebuah ungkapan yang sangat masyhur, man hafidhal mutun hazal funun. Barang siapa yang menghafal matan suatu bidang keilmuan, ya, maka dia akan menguasai bidang tersebut, ya. Dan hampir setiap bidang keilmuan itu ada matannya, baik dalam bentuk yang luas, muasa, atau mutawasid, atau yang sedang, pertengahan, atau yang ringkas. Maka setidaknya dari setiap satu bidang ilmu, kita atau para penuntut ilmu, khususnya orang yang kita inginkan dia menjadi, misalnya anak-anak kita pengen diarahkan, ya, untuk menguasai menjadi ulama misalnya, ya, hendaknya setidaknya menghafal, ya, satu matan yang pendek. Di sirah ada, nanti usul fikih ada, ya, hadis ada, ilmu hadis ada, itu dihafal. Nah, maka ini untuk mudah dihafal. Jadi ini kalau kita bisa menghafalnya, masya Allah luar biasa. Kemudian wa an uktsira fihi minat taqsimat wa hasril khisal. Dan di dalamnya aku memperbanyak pembagian-pembagian. Jadi pembahasan tentang ini dibagi-bagi supaya lebih memudahkan, ya. Dan membatasi penyebutan tentang sifat-sifat, ya. Jadi penjelasannya. Jadi nanti misalnya contoh sederhana, air yang bisa digunakan untuk bersuci macamnya berapa saja disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa menyebutkan sifat yang mendetail. Air yang model A seperti apa. Nah, nanti tugasnya orang atau ulama-ulama yang datang setelahnya itu mensyarah. Jadi hanya disebutkan bagian-bagiannya saja, bagan-bagannya atau pemetaan dalam bab-bab tertentu. Fa'ajabtuhu ila dzalika thaliban lis-shawab. Maka aku pun menyambut seruan tersebut atau permintaan tersebut dengan tujuan bukan untuk menyenangkan hati orang-orang yang memintanya itu, yang dari teman-temannya, tidak, tapi tetap tujuan utamanya adalah thaliban lis-shawab, karena mencari dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Raghiban ila Allah Subhanahu wa taala fit taufiqi lis-shawab. Dan juga mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan taufik untuk berada di jalan kebenaran, untuk berada di atas kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha mampu untuk melakukan apapun yang Dia kehendaki. Wa bi'ibadihi latifun khabir. Dan terhadap para hamba-hambanya keseluruhannya tanpa terkecuali itu latif, zat yang maha lembut, khabir, dan zat yang maha mengetahui.
Maka kemudian kita lanjut pada isi matanya. Beliau memulai dengan kitab Thaharah, pembahasan tentang kitab Thaharah. Kenapa beliau memulai dari kitab Thaharah? Ya. Beliau memulai dari bab Thaharah, bersuci. Karena amalan lahiriah yang paling wajib setelah kita bersyahadat itu adalah sholat, yang merupakan tiang agama, yang membedakan antara muslim yang sejati dengan orang kafir, yaitu sholat. Yang paling ketara itu ya sholatnya. Maka kalau orang terlihat sholat, bisa dipastikan dia muslim secara zahir setidaknya. Tapi kalau orang nggak sholat, ya belum tentu. Bahkan orang berjilbab saja belum tentu muslim. Para biarawati itu kan menutup, itu pakai kerudung juga. Nah, maka rukun utama itu adalah sholat. Dan sholat sekhusyuk sebagus apapun kita menunaikannya, itu tidak akan diterima dengan tanpa thaharah. Dan thaharah itu apa? Thaharah itu adalah mensucikan diri dari hadas ataupun najis. Membersihkan diri dari hadas maupun najis. Nanti akan dibahas. Hadas itu apa? Hadas itu adalah keadaan yang menimpa seseorang, di mana apabila seseorang berada dalam keadaan tersebut, sholatnya tidak diterima jika dia tidak mempunyai rukhsah. Jadi orang kalau wudunya batal, nggak punya wudu, berarti dia sedang dalam keadaan hadas. Dan hadas terbagi, nanti akan disebutkan dengan lebih detail. Baik. Kemudian di kitab Thaharah ini beliau membahas yang pertama kali itu adalah tentang air, di mana air ini adalah alat yang digunakan untuk bersuci, alat utama yang digunakan untuk bersuci. Beliau mengatakan, Kitabut Thaharah faslun, pasal anwa'ul miyahi wa aqsamuha, macam-macam air dan pembagiannya. Jadi ada macam-macam, kemudian ada pembagiannya. Dia mengatakan al-miyahul lati yajuzu biha tathhir sab'u miyah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada 7 macam air. Yang pertama adalah ma'us sama, air hujan, air yang turun dari langit. Maka ini boleh. Jadi kita wudu langsung dari air hujan, kita tadai langsung berwudu, tidak masalah, tidak mengapa. Baik secara langsung ataupun misalnya melewati genteng. Jika kita mengetahui bahwasanya di genteng tersebut itu bersih, tapi kalau kita ketahui di atas genteng ada hal yang najis, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, wa ma'ul bahri, air laut. Air laut. Nabi SAW menyebutkan tentang laut ketika ditanya tentang air laut. Beliau bersabda, huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Laut itu adalah suatu yang airnya itu bisa digunakan untuk bersuci, dan juga bangkainya itu halal untuk dimakan. Jadi seluruh bangkai penduduk asli laut dengan berbagai macam jenisnya, mau misalnya apa laut, ini laut, AB laut, C laut misalnya, pokoknya kalau itu hidupnya di laut, maka itu halal. Kalau itu 100% di laut. Tapi kalau terkadang ke darat, nanti ada pembahasan yang lain.
nanti pembahasan tentang makanan. Kemudian yang ketiga adalah wama'un nahri, air sungai. Maka air sungai juga bisa digunakan untuk bersuci. Yang keempat wama'ul bi'ri, air sumur. Dan yang kelima ma'ul ain, mata air. Bedanya mata air dengan sumur apa? Kalau sumur sesuatu yang kita gali, memang kita cari untuk cari sumber air. Tapi kalau mata air ini yang memang muncul, bahkan kita tidak ketahui, tidak kita cari, oh ternyata di situ selalu ada air yang muncul di permukaan. Maka itu juga bisa digunakan untuk berwudu. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh ini hampir sama. Yang keenam wama'us salj, air es. Dan yang ketujuh wama'ul barat, air salju. Bedanya apa? Ma'us salj dan ma'ul barat itu dua-duanya mempunyai kesamaan dan ada sedikit perbedaan. Kesamaannya itu adalah air yang berubah menjadi air kan suatu yang cair yang berubah menjadi padat karena suhu yang dingin. Ini persamaannya. Bedanya adalah kalau ma'us salj itu yang berubah menjadi padat atau membeku ketika sudah berada di bawah. Jadi sudah airnya ketika turun air atau muncul dari dalam bumi air, keluarnya air, tapi kemudian menjadi beku, itu disebut dengan salj. Adapun al-barad itu adalah yang sudah mulai padat sebelum sampai ke bumi. Jadi air yang turun salju bukan berupa tetesan-tetesan air, tetapi berupa salju. Meskipun saljunya sampai di bawah, itu kan aslinya dari atas sudah turun salju. Maka dua macam air ini bisa digunakan untuk bersuci. Alhamdulillah, mungkin sampai di sini yang dapat kita bahas karena telah memasuki waktu Isya. Pembahasan berikutnya kita akan membahas bahwasanya macam-macam air yang 7 tadi itu dibagi menjadi 4 yang berkaitan dengan diperbolehkan atau tidaknya digunakan untuk bersuci. Kalau keadaannya itu masih sama, maka boleh. Tetapi terkadang ada keadaan-keadaan yang kemudian membuatnya berubah. Misalnya ini asalnya dari air sungai, tetapi kita pindahkan ke kolam, atau kemudian kita rebus, kemudian kita buat teh misalnya, dan yang lain sebagainya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita telah menyelesaikan pada malam hari ini pembahasan tentang macam-macam air yang ada 7 dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah berkehendak insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.